warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast dimanapun kalian berada. Selamat datang di Stop Map, Story Mahasiswa Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, saya Nadia Septi Rizkiana yang pada hari ini berkesempatan membawakan acara Bisik Bincang Asik bersama Ketua BEM Fakultas Dekabita dan pengurus DPMI. Pada podcast kali ini, kita akan bincang asik bersama Ketua BEM Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital dan pengurus DPMI. Sebelumnya kan ada peribahasa nih, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu kita perkenalan dulu, oke? Silakan dari mbaknya mungkin boleh perkenalan. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lulul Munawwaroh, biasa dipanggil Lulu. Saya di sini insya Allah yang akan menjabat menjadi Ketua BEM Fakultas Dekabita. Saya Rizkon Abdul Rasid, saya adalah pengurus DPM Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama. Oke, gimana nih kabarnya kakak semua, baik nggak? Untuk hari ini masih kurang fit nih kak, kemarin baru aja sakit. Pasti karena cuacanya yang panas dingin ya. Iya, betul sekali. Udah mulai peralihan nih, udah banyak sakit gitu ya. Ketika mbak. Aduh. Kak Lulu sekarang lagi aktif apa nih? Untuk saya sendiri itu masih selain kuliah dan berorganisasi ya kak, saya juga mengikuti organisasi di luar kampus seperti PPI ataupun Paskibraka Indonesia. Dan saya juga mengikuti program P2MD. Oke, untuk Mas Rizkon lagi sibuk apa nih? Selain ikut di organisasi internal kayak DPM Institut, saya ikut organisasi di kampung atau di desa seperti IPNU dan ikut Karang Taruna juga di desa. Selain itu kan saya juga ikut program dari kampus atau dari MBKM yaitu WMK, Wirausaha Merdeka Kampus. Oke. Tadi Kak Lulu nge-mention P2MD ya? Itu tuh apa sih Kak? Boleh dikasih tahu dikit-dikit nggak? P2MD ya, P2MD itu program pemberdayaan masyarakat desa. Jadi untuk P2MD itu sendiri itu diselenggarakan oleh Dikti Vokasi, yang dimana program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi seperti UKM, HIMA, BEM maupun organisasi intra kampus lainnya. Oke. Untuk Mas Rizkon tadi yang WMK itu apa? Kalau WMK itu adalah Wirausaha Merdeka Kampus, yaitu program dari Kampus Merdeka atau MBKM yang diselenggarakan di salah satunya di kampus Jawa Tengah, yaitu di Politeknik Negeri Semarang. Yaitu kan untuk pemberdayaan kewirausahaan mahasiswa di Jawa Tengah atau di umum nasional. Oke, Mbak Lulu di BEM Fakultas ini jabatannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk periode kemarin, saya menjabat sebagai staf anggota kajian publik eksternal. Dan sekarang insya Allah saya akan menjadi Ketua BEM Fakultas Dekabita tahun periode 2023-2024. Oke, Mas Rizkon di DPMI ngapain aja? Kalau di DPM itu belum kebentuk ya kepengurusannya. Tapi kalau saya dulu itu di anggota Komisi 3 yaitu Komisi Budgeting atau mengatur anggaran di Ormawa. Oke. BTW gimana nih kakak-kakak pertama kali terlibat dalam organisasi ini dan apa sih yang ngedorong kalian buat ngambil peran kepemimpinan? Jadi Mas Rizkon mungkin bisa dijawab dulu. Awal saya ikut di DPM itu saya dicalonkan oleh Kating, adalah seorang Kating. Saya kira itu hanya dijadikan sebagai pengurus DPM. Ternyata harus melewati dari pencalonan atau pemilihan umum dulu. Nah, kalau setelah itu saya baru mengerti bahwasanya di DPM itu ada beberapa komisi, ada komisi legislatif, terus ada komisi advokatif, ada komisi budgeting sama komisi controlling. Nah, saya diamanai sebagai komisi di 3 atau komisi budgeting bersama Kating tersebut. Oke, tapi dari Mas Rizkonnya sendiri gimana? Belajar sih, proses sekalian mencari relasi serta pengalaman. Gimana Kak Lulu? Gimana terlibat dalam organisasi? Terus apa sih yang mendorong Kak Lulu buat mengambil peran kepemimpinan? Jadi sedikit cerita ya kak. Jadi kan di periode 1 tahun sebelumnya itu kan saya sudah mengikuti
BEM Fakultas Dikabita ya. Jadi saya juga kemarin sempat diberi kepercayaan sama teman-teman BEM untuk menjadi ketua panitia Dikabita Festival, yang dimana kegiatan acara Dikabita Festival itu di dalamnya ada berbagai acara lainnya seperti job fair, hima competition, career fair dan lainnya. Dan di situ saya mulai tumbuh kayak merasa, oh jadi seorang pemimpin itu harus begini-begini. Mulai merasa cocok gitu ya. Cocok dengan passion itu. Yang terus juga tanggung jawab ya, sebagai seorang pemimpin itu pasti tanggung jawabnya besar. Terus juga harus memiliki komunikasi yang baik dengan timnya, seperti itu. Kayak tanggung jawabnya gede pasti ya. Mbak Lulu sendiri merasa terbebani nggak sih dengan jabatan itu? Untuk merasa terbebani itu insya Allah enggak, karena saya juga kan dibantu oleh tim saya dan beserta wakil saya juga. Kalau boleh tanya nih ya, kan pasti ribet nih kuliah sama organisasi. Gimana sih cara kalian berdua membagi tugas dan tanggung jawab antara organisasi sama kuliah? Itu gimana? Jadi untuk saya pribadi, saya selalu menerapkan skala prioritas di kehidupan saya sehari-hari. Jadi untuk skala prioritas itu kan ada tingkatannya ya, ada yang namanya penting, mendesak, mendesak tidak penting, terus juga tidak penting mendesak, terus juga ada tidak penting tidak mendesak. Saya selalu menerapkan itu terus, jadi saya apalagi saya kan tipikal orang yang pelupa ya, saya selalu membawa catatan itu agar saya tidak cepat lupa. Terus juga untuk mengatasinya, pastinya saya juga prioritas atau tujuan utama saya ke ITSN Pekalongan itu kan yang pastinya kan kuliah ya. Jadi saya juga berpikir bagaimana caranya kuliah dan berorganisasi itu bisa berjalan dengan bersamaan, seperti itu. Oke, berarti yang paling penting dikerjain dulu, yang nggak penting nggak usah kerjain gitu ya? Tetap dikerjain Kak, tapi kan ada tingkatannya. Sorry. Terus untuk Mas Rizkon itu gimana? Pernah merasa riwah nggak sih organisasi sama kuliah bareng-bareng gitu? Sama sih, sama kayak Mbak Lulu, ada skala prioritasnya dan juga kalau menurut saya itu lebih mendingin yang kuliah, apalagi kan saya kan sebagai semester akhir ya. Pasti kan ada beberapa tugas atau banyak tugas malahan, terutama kan nyusun laporan akhir. Untuk organisasinya saya lebih kayak, kalaupun saya ada tugas yang lebih penting di perkuliahan, saya lebih milih yang perkuliahan, karena di organisasi kan masih banyak orang-orang yang bisa diamanahi, orang-orang yang bisa dihandle, seperti itu Mbak. Oke, jadi di setiap organisasi kan pasti ada tujuannya. Terus tujuan dari BMF sama DPMI ini tuh apa sih? Bisa dijelasin mungkin dikit-dikit, terus gimana cara mencapainya gitu? Bisa dijelasin mungkin Mas Rizkon dulu. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa ya Mbak, atau badan legislatornya institut. Tujuan saya ikut di DPM adalah memperbenahi atau memperbaiki hukum-hukum yang ada di institut, supaya kan di Ormawa itu lebih berjalan dengan lancar atau dengan baik. Ada beberapa tahap-tahapnya, ada prosesnya. Untuk soal cara saya mencapai tujuan saya akan berkomunikasi dengan teman-teman di TPM atau kayak berhubungan baik lah agar mencapai tujuan yang sama. Oke, berarti komunikasi ya kuncinya ya. Iya Mbak. Nah, terus Mbak Lulu apa nih tujuannya di periode ini? Yang pertama itu menciptakan SDM yang unggul, terus juga yang kedua sebagai wadah mahasiswa Dikabita untuk saling bersinergi, dan untuk mencapainya pasti kita juga butuh komunikasi yang baik ya antar pihak terkait. Ketika kita ya seperti hima, kita juga pasti kan perlu komunikasi juga seperti hima, terus DPM, fakultas dan rektorat pastinya. Terus juga kita harus saling percaya antar satu tim ya pastinya. Ketika satu tim kita memiliki prestasi, kita harus mengapresiasinya. Jadi timnya itu merasa seperti dihargai, dan ketika timnya kok ada salah, kita tidak boleh mengejudge. Karena apa? Karena nanti menjadikan mereka itu introvert dan tidak mau mengeluarkan ide-ide mereka. Takutnya minder gitu ya, Betul sekali Kak. Oke. Dan yang pastinya jadi pemimpin itu harus menginspirasi ya, tidak boleh mengintimidasi. Keren nih kata-katanya. Ini ada pertanyaan terakhir. Apa nih pesan-pesan dari kalian berdua untuk mahasiswa dan sobat podcast yang nonton?
Singkat saja ya Mbak. Bagi saya, jangan jadikan pendidikan sebagai akhir dari organisasi untuk mendapat sebuah relasi. Ayo aktif organisasi. Dan untuk Mbak Lulu nih, apa nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat mahasiswa dan sobat podcast yang dengerin? Ayo Hima AP, jangan jadikan kesibukan kalian untuk menghalangi kalian untuk berprestasi. Mari ikut berorganisasi, bahwa organisasi itu tidak akan menghalangi kalian untuk berprestasi. Oke, sebuah pesan yang sangat bagus ya. Oke, gak kerasa kita udah ada di penghujung acara ya. Makasih buat Mbak Lulu dan Mas Rizkon yang udah berkenan hadir di podcast episode ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcastnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Hima AP. Dan saya Nadisa Tiriskiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.